Ini keras teman-teman ya, obatnya ini keras. Jadi untuk melakukan penyepraian fungisida ini, agar saya nanti tidak melakukan 2 kali kerja, maka saya mix dengan insektisida ya teman-teman. Nah ini sudah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, tanamannya juga sehat. Mengingat sekarang harga cabai bikin kita tersenyum. Dan hari ini saya sedang melakukan pemetikan cabai ya. Dan saya metik ini dibantu kakak saya teman-teman ya. Dibantu kakak saya di ujung sana. Posisinya di bawah pohon jadi nggak kelihatan. Alhamdulillah tanaman cabai saya ini ya bisa dibilang cukup lumayan lah buahnya ya. Teman-teman bisa lihat itu kakak saya itu di sana sedang metik buah cabainya ya. Dan sekarang ya harga cabenya di tempat saya ini sekarang harganya 80.000. Bagi teman-teman yang baru memulai budidaya tanaman cabai, ayo semangat, tetap optimis ya. Mudah-mudahan di periode berikutnya harga cabai juga masih keadaan ya lumayan ya teman-teman. Untuk hasil pemanenannya ini saya sudah melakukan pemetikan keberapa ya, lupa yang nyata di umur 4 bulan berapa hari nih ya, 4 bulan sekian hari lah, 4 bulan 7 hari kalau nggak salah itu. Modal saya sudah kembali dan pemetikan hari ini saya untuk mencari keuntungan teman-teman ya. Modal sudah kembali dan ini sedang mencari keuntungannya. Alhamdulillah modal kembali tetapi buahnya masih seperti ini. Di musim hujan tanaman cabai saya ini masih tetap bertahan karena unsur fosfat dan kalium itu saya perkuat, ditambah lagi kalsium dan unsur-unsur mikronya. Serangan antraknosa atau pate alhamdulillah ya sejauh ini masih terkendali, belum ada. Cuma saya ada menemukan di ujung sana tadi satu, tetapi ya itu cukup lumrah ya. Kalau kita menanam cabai itu ada satu yang terkena, itu cukup lumrah, tetapi itu sudah menjadi indikator. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya dalam perawatannya. Sayang sekali kalau seandainya tanaman cabai itu tiba-tiba rusak di saat harga cabai itu sedang naik-naiknya. Jangan lupa ya teman-teman, seperti yang saya pernah bahas sebelumnya, di saat tanaman cabai itu masih dalam kondisi basah itu jangan lakukan pemetikan karena spora jamur akan mudah masuk ke tanaman cabai kita di saat tanaman cabai itu terluka dari akar atau terluka dari batang. Yang biasa kita sering lakukan pemetikan ya, akhirnya batangnya itu kan luka, itu spora jamur itu akan mudah masuk. Sekalipun kita sudah memetik dalam kondisi tanaman cabai ini sudah kering, alangkah baiknya juga setelah pemetikan ini sore nanti harus kita lakukan penyepraian fungisida. Tujuannya apa? Agar luka akibat kita petik buahnya tadi biar cepat kering ya. Baik teman-teman, jadi ini ada beberapa macam ya, ada fungisida dan ada insektisida. Setelah saya melakukan pemetikan, maka wajib hukumnya bagi saya ya, saya harus melakukan penyepraian fungisida. Itu kita lakukan setelah pemetikan atau selambat-lambatnya 1 hari setelah pemetikan. Jadi fungisida yang saya gunakan itu adalah Giflo 76 WG dengan bahan aktif ziram 76%. Ini sistem sifatnya atau cara kerjanya kontak teman-teman ya. Giflo ini cara kerjanya kontak. Untuk melengkapi, karena tanaman cabai saya ini kan sekarang sudah memasuki umur 120 hari lebih, maka saya lanjut gunakan ini teman-teman. Nah ini fungisida yang dengan berbahan aktif Proviconazole 250 gram ini teman-teman ya.
saya berani memasukkan yang golongan zol-zol ini, azol ini ketika tanaman itu sudah menginjak 120 hari, karena ini keras teman-teman ya, obatnya ini keras. Jadi untuk melakukan penyepraian fungisida ini, agar saya nanti tidak melakukan 2 kali kerja, maka saya mix dengan insektisida ya teman-teman. Nah, ini sudah saya pernah jelaskan insektisida ini, yang merek dagangnya Meta dengan bahan aktif Dimotowat. Ini baunya, aduh, ini sebenarnya waktu-waktu kalau sudah nyepray ini cukup menyedihkan teman-teman ya. Soalnya ini baunya luar biasa, bikin kita pusing kalau kita nggak tahan. Maka teman-teman kalau teman-teman pakai insektisida yang saya gunakan ini, usahakan ya kalau nyepray itu pakai masker, kalau perlu pakai kacamata teman-teman ya. Dan usahakan juga pada saat penyepraian itu tidak ada angin ya, atau anginnya itu nggak terlalu kenceng, soalnya itu bisa kena ke muka. Nah, lanjut teman-teman ya. Ini tujuan saya untuk menekan atau mengendalikan serangan lalat buah. Ini bahan aktifnya Dimotowat ini cara kerja sistemik dan kontak. Dan ada sasaran lagi berikutnya teman-temannya. Jadi saya gunakan Abasel ini. Ini bahan aktifnya ini Abasel ini kayak semacam Demolis itu. Dan bahan aktifnya Abamectin. Abasel ini kayak Demolis, bahan aktifnya Abamectin. Ini tujuan saya campur ini agar ini saya fokuskan untuk ke kutu-kutuan, ini saya fokuskan untuk ke lalat buah, dan ini saya fokuskan untuk pengendalian serangan jamur penyebab antraknosa, dan ini saya fokuskan untuk ke daun ya, dan juga pencegahan serangan jamur penyebab antraknosa. Jadi obat ini teman-teman ya. Dan ini perlu teman-teman ketahui, saya menggunakan Gflow ini. Jadi begini teman-teman, ketika satu kemasan ini sudah habis, maka nanti saya beli dengan bahan aktif yang lain teman-teman ya. Jadi saya tidak gunakan ini terus menerus. Karena apa? Yang saya takutkan nanti jamur penyebab penyakit itu akan mengalami resistensi apabila kita menggunakan obat yang itu aja. Intinya jangan kasih celah spora jamur tuh masuk ke tanaman cabai kita. Sepele saja teman-teman ya. Kadang-kadang kita tuh lupa atau jenuh ya. Ada yang kabar bilang di komentar saya itu jenuh ya. Sebagai petani itu nggak ada istilahnya jenuh ya. Kita harus rawat dengan baik, kita harus disiplin ya. Hampir setiap hari hujan, setiap sore, kalau nggak malam, kalau nggak pagi, pH tanah itu akan cenderung meningkat atau menurun ya. Sehingga apabila pH tanahnya itu menurun, maka cendawan atau serangan jamur itu akan cepat berkembang biak. Maka dari itu, untuk menghindari itu, kita terus pantau kondisi pH tanahnya, jangan sampai drop. Kalau pH tanahnya ngedrop, itu nanti cendawan jamur itu akan mudah berkembang biak, sehingga tanaman cabai kita itu akan mudah terserang penyakit. Nah teman-teman ya, di sela-sela kita memetik cabai ini rupanya gerimis. Ya mungkin nanti kalau hujannya tambah lebat kita hentikan dulu, kita lanjut nanti sore kalau sudah reda, atau nanti siang kalau udah reda. Tapi kita tunggu dulu pohon cabainya kering atau daun-daunnya kering. Ya kita harus hati-hati teman-teman ya kalau budidaya tanaman cabai ini, apalagi harga yang sekarang cukup menggemaskan ini bagi para petani. Cukup lumayan ya, alhamdulillah ya. Satu hal ya yang sering saya sampaikan ke teman-teman, fungisida saja itu tidak akan mampu atau tidak akan sanggup mengobati atau mencegah serangan jamur yang menyebabkan tanaman cabai kita itu terserang antraknosa atau patek dan busuk batang. Fungisida saja tidak akan cukup, kita harus imbangi pemberian fosfat dan kalium. Fosfat dan kalium itu harus kita tingkatkan di saat intensitas hujan yang sangat tinggi. Itu kuncinya teman-teman ya. Kalau masalah fungi itu hanya sebagai pelindung saja, kita harus memperkuat tanaman cabai kita. Imunitas tanaman cabai kita itu harus kita perkuat. Karena apa? Kalau imunitas itu tanaman cabai kita kuat,
serangan penyakit itu mental teman-teman, bahasanya itu mental atau tidak akan mudah masuk ke tanaman cabai kita. Oke teman-teman, saya akan lanjut melakukan pemetikan ya. Yang jelas ini pemetikan untuk mencari untung ya. Kalau modal sudah kembali alhamdulillah. Oke, tidak berlama-lama ya, videonya singkat saja. Nanti untuk trik pemupukannya atau pencegahan penyakitnya nanti akan saya buatkan videonya di selanjutnya atau di lain waktu ya. Karena saya buru-buru ini, mumpung belum hujan ya. Jadi akan saya buru-buru memetiknya ini, biar enggak keburu hujan nanti. Baik teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah ikuti channel saya dan sudah subscribe channel saya ya, saya ucapkan terima kasih. Tidak ada artinya tanpa dukungan teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.